Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini, keadaan ekonomi di Indonesia semakin melemah. Hal ini dapat terjadi karena adanya pandemi corona. Saat ini, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, pada saat ini juga, banyak masyarakat yang saling tolong-menolong satu sama lain dengan cara membagi-bagikan kebutuhan ekonomi. Ayat yang menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 1-4. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Matius 6 ayat 1-4. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Dari dalam kitab ini, ada bagian yang menyebutkan bahwa jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang banyak supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak akan beroleh upah dari Bapamu yang ada di surga. Yang dimaksud dalam bagian ini adalah, janganlah kita melakukan kewajiban agama kita seperti bersedekah di hadapan orang banyak, atau dengan kata lain, saat kita memberikan sedekah, kita tidak boleh melakukannya dengan maksud tersembunyi, seperti ingin dipuji orang lah, dan lain-lain. Seharusnya, kita memberikan sedekah dengan tulus, karena sesungguhnya bersedekah dengan maksud atau tujuan seperti itu akan menjadi berkat bagi kita. Pada saat ini juga, ada juga beberapa orang yang bersedekah lalu menjadikannya sebagai konten, baik itu konten YouTube maupun konten yang lainnya. Hal ini juga mendapat respon positif dan negatif dari masyarakat. Orang yang merespon positif pasti merasa bangga dan atau senang terhadap orang yang bersedekah itu, dan di dalam hatinya pasti mengatakan bahwa wah, ternyata orang ini baik sekali ya, atau ternyata masih banyak orang baik di dunia ini, dan masih banyak lagi. Sedangkan orang yang meresponnya dengan positif, dengan negatif, pasti merasa jengkel atau kesal terhadap orang yang bersedekah. Dan di dalam hati orang itu pasti mengatakan bahwa orang itu hanya pencitraan, atau orang itu hanya cari muka, atau kenapa sih harus dibuat konten? Ini pasti karena orang itu ingin dipuji. Kasian juga orang yang diberikan sedekah itu. Pasti mereka merasa bahwa mereka dianggap rendah oleh orang itu. Sebenarnya, kita tidak boleh menduga atau menganggap bahwa mereka cari muka, atau karena tujuan sebenarnya orang bersedekah tidak ada yang tahu kecuali orang yang memberikan sedekah itu sendiri. Namun, mungkin ada beberapa orang yang membuat konten bersedekah itu dengan tujuan baik, seperti mereka bermaksud agar orang lain juga berbuat demikian. Kembali ke hal tadi, bahwa tujuan sebenarnya orang memberikan sedekah tidak ada yang tahu, kecuali dirinya sendiri. Jadi, sebagai anak muda Kristen, kita tidak boleh meresponnya dengan negatif, melainkan kita mengambil hal positif yang dilakukannya. Dari ayat yang telah kita baca tadi, bahwa tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Yang dimaksud di sini adalah, janganlah kita memberikan sedekah dengan tujuan lain. Harusnya kita bersedekah dengan tersembunyi, atau dengan kata lain, biarlah hanya kita dengan Tuhan saja yang tahu apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Jangan kita bersedekah dengan maksud untuk dilihat orang lain dan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Oleh karena itu, mulai saat ini, marilah kita bersedekah atau berbagi dengan tulus, tanpa tujuan dan maksud yang lain,
Karena jika kita melakukannya dengan tulus, maka kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Sekian renungan kita pada saat ini. Semoga renungan kita bisa dipahami dan mengambil sisi positifnya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin firman Tuhan. Dan Yesus memberkati.